Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebatku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat semua ya. Oke. Dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di pembelajaran ekonomi kali ini kita masih di bab 4 ya, terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kali ini kita akan membahas materi tentang harga keseimbangan. Oke, kita mulai ya. Oke, harga keseimbangan. Suatu harga dikatakan mencapai harga keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan harga tertentu. Di sini ada terbentuknya harga keseimbangan ya. Harga keseimbangan itu equilibrium price. Tingkat harga yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara produsen dengan konsumen. Nah, bila ditinjau dari grafik atau kurva ya, nanti kita akan lihat bersama-sama grafiknya atau kurvanya, betul. Harga keseimbangan akan terjadi saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Nah, itu namanya titik keseimbangan. Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi, bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Di bawah ini ada tabel ya. Ada tabel, nanti dari tabel ini akan dibuat kurva permintaan dan penawaran. Seperti ini ya. Jadi lihat, perhatikan. Nah, seperti ini. Di kurva permintaan dan penawaran itu ada titik potong, di sini. Nah, ini artinya apa? Di sini titik keseimbangan tadi ya. Jadi titik keseimbangan itu berada pada harga 4.500 dengan jumlah sebanyak 80 unit. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Nah, keseimbangan pasar itu apa sih? Keseimbangan pasar itu harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang kita ditawarkan. Nah, di sini ada rumus keseimbangan pasar. Rumusnya seperti ini ya. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah harga yang ditawarkan. Oke, kita lanjutkan saja pergeseran harga keseimbangan. Harga keseimbangan dapat mengalami pergeseran atau perubahan yang disebabkan oleh pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Pergeseran kurva permintaan, harga keseimbangan di pasar akan mengalami perubahan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pada kondisi ini, ceteris paribus tidak berlaku ya. Pergeseran kurva ke kanan berarti adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Oke. Jika penawaran tidak berubah, maka akan mengakibatkan kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual atau terbeli. Sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri berarti terjadi penurunan permintaan sehingga harga barang akan mengalami penurunan. Sekarang kita akan lanjutkan ke pergeseran kurva penawaran. Oke, pergeseran kurva penawaran ke kanan ya, berarti terjadi jumlah kenaikan barang yang ditawarkan. Jika penawaran tetap, maka harga akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Pergeseran kurva penawaran ke kiri berarti terjadi penurunan jumlah penawaran barang, maka harga akan mengalami kenaikan. Oke, kita lanjutkan peranan pemerintah dalam pembentukan harga. Harga pasar yang terbentuk melalui mekanisme pasar secara murni terkadang tidak adil. Bisa jadi ada pihak yang dirugikan. Saat harga barang terlalu murah, ya, pihak produsen dirugikan. Pada saat harga terlalu tinggi, giliran pihak konsumen yang dirugikan. Nah, di sini
pemerintah perlu ikut campur dalam menentukan harga di pasar melalui kebijakannya ya. Yang pertama adalah penetapan harga maksimum, ada penetapan harga minimum, ada penetapan pajak dan subsidi, kemudian ada operasi pasar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas harga. Elastisitas harga adalah suatu ukuran tentang perubahan permintaan maupun penawaran yang dipengaruhi oleh perubahan harga pada waktu tertentu. Di sini ada dua macam elastisitas harga ya. Yang pertama elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan, pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Oke. Elastisitas permintaan ini digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Oke, faktor-faktornya sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama, ada tidaknya barang substitusi, pokok tidaknya suatu barang terhadap tingkat kebutuhan manusia. Ketiga, bagian dari pendapatan yang digunakan untuk belanja barang tersebut. Yang keempat, persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen. Yang kelima, waktu yang diperlukan untuk penyesuaian terhadap harga baru. Nah, di sini ada rumus elastisitas permintaan ya. Yang pertama, ini seperti ini. Elastisitas permintaan, ini perubahan jumlah permintaan dibagi dengan perubahan harga barang dikalikan dengan harga mula-mula dibagi dengan jumlah permintaan mula-mula, atau elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga barang. Ingat ya, dalam menghitung koefisien elastisitas, nilai yang diperoleh adalah negatif. Nilai negatif ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami arah yang berbalikan. Oke. Ya. Kemudian ada elastisitas penawaran. Di elastisitas penawaran ini, tingkat atau derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Itu yang dimaksud dengan elastisitas penawaran. Sedangkan ada faktor-faktornya yang mempengaruhi elastisitas harga dari penawaran. Yang pertama adalah perubahan biaya produksi, kemudian yang kedua ada waktu yang diperlukan perusahaan untuk menambah atau mengurangi jumlah barang yang dihasilkan, kemudian yang ketiga ada daya tahan produk, kemudian yang keempat ada kapasitas produksi. Kita lanjutkan ke koefisien elastisitas penawaran. Apa itu? Apa itu koefisien elastisitas penawaran? Yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Nah, besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran ya bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga, atau bisa dirumuskan dengan simbol seperti ini. Ya. Elastisitas penawaran supply ya, S itu supply, sama dengan ini berarti perubahan jumlah penawaran dibagikan dengan perubahan harga dikali harga awal dibagikan dengan jumlah penawaran awal. Oke. Pertemuan selanjutnya itu peran pasar dalam perekonomian. Itu masih di bab 4, materi terakhir. Oke, siswa-siswa hebatku, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap atau ketikan dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.